Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Far'un law fa'ala syai'an minal muharramati nasiyan aw jahilan bitahrimihi wajabatil fidyatu in kana itlafan kahalki sya'rin wa qalmi zufrin wa qatli saydin wala tajibu in kana tamattu'an kalubsin wa tatayyubin fal wajibu fi izalati salasi sya'aratin aw azfarin wala bittihadi zamanin wa makanin urfan fidyatun kamilatun wa fi wahidatin muddu ta'amin wa fisnataini muddani wa damun turika ma'murun ka ikhramin minal miqat wa mabitun bimuzdalifati bimina wa mina wa ramyal ahjari wa tawaful wada'i kadami tamattu'i wal kirani. Far'un haza, far'un ini satu cabang permasalahan. Lau fa'ala syai'an minal muharramati, seandainya seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan. Ini pokok bahasannya orang haji ya. Orang lagi ihram, kemudian kan banyak tuh hal yang tidak boleh selama dia ihram. Ya, potong kuku, pakai minyak wangi, mencabut pohon, berburu, ya, dan hal-hal yang lain. Nah, lau fa'ala syai'an minal muharramati, seandainya orang yang ihram melakukan sesuatu dari yang diharamkan, nasian, dalam keadaan lupa. Jadi keluar di hotel, lihat apa itu, rumput di depan hotel. Nah, karena di rumahnya rajin, dia dilihat ada rumput di depan hotel, dicabutin sama dia. Udah selesai, ingat dia, astagfirullahaladzim, lagi ikhram gitu ya. Nasian au jahilan bitahrimihi, atau dia jahil, tidak mengetahui keharamannya. Lagi belajar manasik hajinya, ya, belajar manasik umrohnya tidak maksimal, ya, dia tidak tahu. Wajabatil fidyatu, maka wajib baginya membayar fidyah. Ya, kalau fidyah itu makanan pokok. Ya. In kana itlafan, apabila yang dilakukannya itlaf. Itlaf itu terlepas, atau itlaf itu rusak, hilang fungsinya gitu ya. Kahal kisya'rin, seperti memotong rambut. Orang kalau motong rambut nggak bisa disambung gitu ya. Nah, itu namanya itlaf ya. Wa qalmi zufrin, potong kuku sama, nggak bisa disambung. Wa qatli saydin, berburu ya, membunuh buruan ya. Wa qatli saydin, membunuh buruan ya, binatang yang diburu gitu. Kalau haji umroh sekarang sih ini berburu ini nampaknya sulitnya. Karena memang area umroh ya, area haji itu Mina, Musdalifah, Arafah itu udah nggak seperti dulu. Saya tahadus binikmatillah 2003 dengan sekarang 2006 itu udah jauh banget ya. Dulu masih ada tuh burung-burung liar ya,
Binatang-binatang liar walaupun tidak dekat tapi kita masih bisa lihat. Kalau sekarang mah udah betul-betul ya, padang pasir itu disulap. Ya. Wala tajibu in kana tamattu'an, dan tidak wajib ya membayar fidyah bagi orang yang tamattu. Ya, kalubsin seperti berpakaian, maksudnya pakaian ini pakaian yang normal, pakaian yang berjahit gitu ya. Watatayyubin, ya, berwangi-wangian, ya. Fal wajibu fi idzalati ya salasi sya'aratin au azfarin, maka yang wajib bagi menghilangkan 3 helai rambut atau beberapa kuku, ya, wala bittihadi zamanin, ya, dan tidak menyatu waktunya, wa makanin, dan tempatnya. Urfan, menurut uruf, fidyatun kamilatun, yaitu wajib membayar fidyah yang sempurna. Wa fi wahidatin, dan pada satu kali pelanggaran, ya, muddu to'amin, memberi 1 mud makanan. Jadi kalau potong kuku, kan ada orang suka gini nih, gigit-gigit putus, ya, maka dia kena bayar fidyah, ya, 1 kali. Berarti dia mengeluarkan 1 mud. 1 mud itu 6,7 on makanan pokok. Kalau di sana gandum, ya. Kalau di sini beras, ya. Wa fisnataini muddani, dan pada 2 pelanggaran itu 2 mud, ya. Seperti itu seterusnya. Nah, wala tajibu in kana tamattu'an, tidak wajib bagi orang yang mengerjakan haji tamattu. Maksudnya begini, haji itu ada 3 modelnya. Ini oleh pengarang kita dianggap sudah paham semua, tapi saya yakin belum tentu semuanya paham. Orang yang ihram, kalau dia melanggar kena fidyah, tapi tidak wajib bagi orang yang mengerjakan tamattu. Lah kan dia haji, kok nggak kena? Nah, ini tamattu itu orang datang mengerjakan umroh, ya. Jadi dia mengerjakan umroh wajib. Jadi kata umrah wajib artinya umrah yang tidak terpisah dari ibadah haji, gitu. Nah, setelah dia selesai, jadi dia datang, dia tawaf, dia sa'i, kemudian tahallul, potong rambut, lepas pakaian. Kan dia belum haji. Ya, tapi dia sudah tahallul. Jadi kalau dia nyambut pohon, dia pakai parfum, ya, potong kuku, dia tidak kena karena sudah tahallul, maksudnya begitu. Kalau sudah tahallul, walaupun hajinya belum, nanti mulai tanggal 9 Zulhijjah dia dianggapnya boleh, ya. Itu yang dimaksud. Kadang-kadang begitu kita baca, lihat ibarat, ya, penulis itu kadang-kadang kita dianggap mengerti dengan teks yang dia buat, padahal kan penjelasannya perlu, ya, bagi orang yang membaca itu. Wadamun turika makmurun, jadi yajibu alaihi damun, gitu ya. Kalau tadi fidyah, bayar fidyah itu hukumannya membayar
makanan pokok 1 mud, 1 kilo lah kalau hitungan mudahnya. Kalau dam itu maknanya menyembelih hewan, ya, kambing. Wadamun turika makmurun, apabila ditinggalkan yang diperintahkan dalam ibadah haji. Ka ihramin minal miqati, seperti ihram dari miqat. Itu wajib haji, bukan rukun haji. Apabila orang tidak mengerjakannya, maka wajib bayar dam. Sekarang ini tahun 2006 nih, ini bermasalah nih yang sedang kita bicarakan. Gini, saya lupa tahunnya, tetapi kira-kira ya tahun 89 kira-kira 98 mau masuk tahun 2000 lah kira-kira, atau kurang lebih gitulah, pokoknya cukup lama juga ya. Ijtihad ulama Saudi bahwa King Abdul Aziz menjadi mikot, ya, mikot makan, tempat mengambil mikot bagi jamaah yang masuk ke kota Mekah pada kloter kedua, kloter terakhir masuk King Abdul Aziz. Maka dari sini sudah dianjurkan menggunakan pakaian ihram, karena nanti mikotnya itu di King Abdul Aziz. Dulu rame sehingga orang bertanya sama, oh lupa saya, itu sekitar tahun 80-an ya. Waktu itu ulama-ulama di Indonesia itu mempersoalkan itu. Artinya mikot itu sudah jelas. Jadi mikot itu sudah nas. Tan'im, Zulhulaifah, Ji'rana, Hudaybiyah, itu sudah nas. Kalau yang sudah jelas, sudah ada nasnya, maka tidak boleh lagi dilakukan ijtihad, karena tempat-tempatnya sudah mendapatkan porsi yang jelas. Ya lam-lam satu lagi ya, jadi ada 6. Nah, pada akhirnya karena banyaknya protes ulama-ulama tentang penetapan ijtihad itu, maka ditentukan titik di mana seseorang itu mulai niat ihram. Jadi mau masuk King Abdul Aziz diberitahukan di pesawat itu niat ihram, mikotnya di situ. Tapi itu setelah adanya protes gitu. Nah sekarang ini 2026 ini jamaah haji itu sudah lebih banyak menggunakan kereta cepat. Bahkan umroh yang tidak menggunakan kereta cepat itu nggak laku. Karena orang membandingkan, ada kereta cepat nggak, ada Taif City nggak, apa Tour City ke Taif apa enggak, itu banding-banding sekarang. Nah, kalau dia naik kereta cepat, mikotnya di mana? Kan sama penetapan airport dengan penetapan stasiun kereta api itu bukannya dibangun di tempat mikot makannya orang melakukan ihram. Maka ulama-ulama Saudi, ya, saya ikuti terus itu, karena itu memang barang baru. Ternyata ulama-ulama Saudi itu membuat ijtihadnya itu jadi searah mikot, bukan dari mikot, tapi searah mikot. Jadi orang
sudah mandi di hotel, kemudian diantar sama bis, naik kereta cepat. Kurang lebih sekitar 4 sampai 5 menit, maka diumumkan di kereta itu supaya mereka itu menengok ke kanan dan niat ihram karena bertepatan dengan Zulhulaifah. Nah itu baru nih, jadi hasil ijtihad. Dia sama persis dengan King Abdul Aziz yang waktu itu dijadikan mikot makan. Jadi kalau dibilang apa, kan kalau dalam prinsip usul fiqh, semua yang sudah ada nasnya itu tidak terbuka ijtihad. Tapi ulama-ulama Saudi mengatakan itu bagian zulhajat, bagian yang dihajati, bagian yang dianggap keperluan. Nah, dalam usul fikih itu al-hajatu bimanzilatid darurah. Keperluan yang mendesak itu sama dengan darurat. Wad daruratu tubihul mahzur. Kedaruratan itu memperbolehkan yang dilarang. Nah, ini ustadz-ustadz harus tahu tuh, karena kalau orang-orang yang judes, ya mereka nggak mau, maka di kelompok saudara-saudara kita, mereka itu sewa bis ketemu di hotel yang diperjanjikan karena tidak melewati tempat mikot makan. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Ya, baru ya. Ya, jadi ka ihramin minal miqat, seperti meninggalkan ihram dari miqat. Dia kalau benar-benar dia tidur nih, mohon maaf nih, kan ada orang ngantukan ya. Tahu nggak? Ada orang ngantukan, tahu nggak? Jadi dia mau berangkat gitu. Waktu naik gitu nggak boleh nyender. Plus gitu. Nah, dia satu rombongan ini diberitahukan, ya silakan bapak-bapak siap-siap, hitung tuh kira-kiranya 9, 8 itu, silakan niat gitu. Karena berarahan dengan mikot makan gitu. Dia tidur gitu, kan lewat tuh. Walaupun dia satu rombongan, niat itu nggak bisa terwakili oleh rombongan. Udah ikut rombongan, nggak bisa. Niatnya perorangan. Wajib potong 1 ekor kambing. Ya. Wa mabitun bi Muzdalifata wa Mina, dan menginap di Muzdalifah dan di Mina. Artinya ya tarku mabit ya bi Muzdalifah ya. Kalau mabit itu wafasa sekalian, banyak orang yang nggak ngerti ya. Kalau manasik, memang haji itu kalau menurut saya ada yang perlu dipertegas. Ayat yang menjelaskan tentang haji itu manistata'a ilaihi sabila. Apabila dia mampu ya sampai ke tempat tujuan, itu kan ayat itu. Ketika ditanya mastata'a ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan istita'ah? Maka Rasul mengatakan al-istita'ah azad warahilah. Punya bekal dan alat transportasinya ada. Nah, maka mulai 2 tahun ini ketentuan di Indonesia itu istitoah kesehatan salah satu syarat. Di orang hamil muda, hamil tua, cuci darah sudah 2 hari 3 hari sekali, maka dia tidak dapat kartu istitoah. Nah,
padahal yang keempat itu yang ini nih yang penting. Dalam hadis Nabi mengatakan khuzu anni manasikakum. Ambil dariku manasik haji kalian. Nah, banyak orang kaya punya duit, artinya zat warahilahnya terpenuhi. Tapi aspek manasiknya enggak dipelajari. Nah itu banyak yang bermasalah. Jadi mabit itu apabila dia datang sebelum tengah malam dan melewati beberapa saat tengah malam, maka dihitungnya sudah mabit, sudah nginep. Tahun 2006 ini banyak jamaah yang mendapatkan bagian tempat di Al-Aziziyah. Walaupun di Aziziyah dan beberapa tempat yang lain itu ada masjid sholawat. Sholawat itu jamak dari sholat. Gitu. Yang 24 jam orang mau ke Masjidil Haram itu bisnya ada. Supir itu nengok 2-3 orang di bawah, nggak nunggu penuh gitu. Nah orang menganggap jauh Aziziyah. Saya bilang Aziziyah itu ada keuntungannya. Dia jalan kaki ke Mina deket. Orang repot, nggak usah naik bis, jalan kaki aja. Ya sedekat jalan jam 10:30, jam 11. Sampai 11:30, jam 1 balik pulang tidur di hotel mabit. Ya, nah itu saya pernah ya dapat di Aziziyah. Awalnya waduh, padahal enggak sebenarnya kalau haji ada untungnya. Ya. Bapak ibu-ibu masih bingung ya. Belajar aja, terus aja, berdoa aja, entar insya Allah keberkahannya pengen ya Allah hajikan ya Allah, nanti kabul. Jangan bilang duitnya dari mana, jangan ngomong gitu. Pergi haji nggak pakai duit. Sekarang kan ada istilah murur. Murur. Jadi dari Arafah, di Arafah Mina, lewatin Musdalifah, nggak turun dari bis, langsung aja. Itu kan nggak berhenti di Musdalifah. Datang juga atau enggak? Nah, itu juga termasuk ijtihad yang sekarang juga. Kalau mazhab Syafi'i, Musdalifah wajib. Nah, apakah yang dimaksud? Aneh belum teliti ya. Apakah yang dimaksud dengan murur sama dengan safari wukuf? Gitu loh. Kalau safari wukuf itu sejenak. Jadi orang yang sakit keras, yang cuci darah, yang sakratul maut dibawa pakai ambulan masuk ke Arafah. Ambulannya diam sebentar, 15 menit, ya paling lama setengah jam, masuk ke rumah sakit lagi. Maka dia sudah dianggap wukuf. Sekarang ini murur. Murur itu artinya lewat. Apakah lewatnya benar-benar maknanya lewat, tidak berhenti sama sekali? Atau mururnya gimana? Kan kita kalau di Musdalifah, turun, kemudian kita ke Masy'aril Haram, ambil batu. Nah, kalau murur ngambil batunya di mana? Nah, itu coba ya, jadi dicari penjelasannya. Saya kemarin cuma memperhatikan tentang mikot, karena itu wajib haji. Musdalifah dalam mazhab Syafi'i wajib haji. Jadi mabit bi Musdalifah wa Mina. Ya, karena dulu ukurannya itu naik onta. Nah, sekarang naik bis itu kecepatannya, kelipatannya luar biasa gitu. Nah, jadi ini catatan nih ya. Apakah murur benar-benar maknanya murur dilewatin, lewat apa berdiri sejenak, terus batunya ambilnya di mana dia?
apa kelompok karom yang sudah memberikan batu atau gimana gitu ya. Nah, itu jadi kita nggak tuntas nih membahasnya, dan bagi Ustadz harus tuh dicari tahu. Kalau punya teman Ustadz, punya saudara yang karom, apalagi kepala kloter gitu, nah perlu tanya yang dimaksud murur, maknanya lewat, apa yang dimaksud dengan lewat. Nah, kalau seandainya ini seandainya nih ngomong ya, seandainya murur memang artinya lewat gitu, lewat Musdalifah, taruhlah sejenak ada edukasi. Ini kita sudah masuk Musdalifah, pasti ada tuh ya, kita sudah masuk Musdalifah, kita mestinya turun di sini, mabit di sini, tapi jumlah 1,6 sekian juta ya, maka ini dikhawatirkan terjadinya kredit kemacetan, maka kita murur umpamanya, hasil ijtihad ulama Saudi umpamanya. Nah, kemudian batu itu disediakan. Batu itu disediakan oleh karu atau karem, sehingga fasilitas untuk melontarnya itu sudah memadai umpamanya seperti itu. Maka yang sangat memungkinkan ijtihad yang dilakukan oleh ulama Saudi itu menganggap wajib haji itu cuma Mina gitu. Muzdalifahnya itu sarana mengambil batunya itu tidak dianggap wajib haji. Nah, nanti coba dilihat ya di Fatwa Mazahibul Arba'ah, karena memang nginep di Mina sama di Muzdalifah itu ada yang men-split ya, beda. Kalau Mina wajib haji, jadi mabit di Muzdalifah itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib karena hanya mencari batu. Ini analisa nih, bukan jawaban mutlak setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan murur. Ya. Ya, jadi seperti meninggalkan ihram dari mikot, mabit di Muzdalifah dan Mina. Ya. Waramyil ahjari, dan melempar batu, artinya melempar jamrah. Ya. Nah, dia kalau dia tidak melontar jamrah kurang dari yang ditentukan, maka dia kena dam. Hanya saja melempar jamroh itu boleh diwakilkan. Kita bawa ibu, bawa bapak, berat umurnya, sudah tua, kalau kan 3 hari yang bagi nafar sani umpamanya gitu. Kita wakilin, ya udah kamu aja yang wakilin gitu. Boleh. Jadi kita bawa batunya double gitu. Nah, itu boleh ya. Kalau dia tinggalkan, kena dam. Ya. Kalau terima upah boleh nggak? Kalau menentukan nggak boleh, tapi kalau diberi nggak apa-apa. Ya, biasanya orang kalau diwakilin memang ngasih duit, dan ngasih duit orang melontar itu gede. Ya gimana kalau udah tua, desak-desakan. Orang ukurannya jutaan, bukannya ratusan ribu, jutaan gitu. Ya dia mendingan keluarin duit gitu. Tapi jangan nawarin. Badal. Kalau dia nawarin ditanya berapa duit. Ya. Kalau dikasih mah apa? Ya, boleh. Tapi biasanya yang badalin itu anak, ya, adik, ya, keponakan, ya. Ya.
Wa tawafil wada'i, dan meninggalkan tawaf wada, ya, tawaf perpisahan. Tawaf wada itu termasuk, ya, wajib haji dalam mazhab Syafi'i. Qadamit tamattu'i wal kirani, hukumnya seperti dam pada haji tamattu dan haji kiran. Tamattu tadi umroh dulu baru haji. Kalau kiran bikin haji dulu, bikin haji dan umroh bareng dalam satu niat. Nah itu kena dam. Maksudnya kalau ditanya ukurannya apa gitu, kambingnya, nah kambing yang sama dalam dam tamattu itu tadi bagi orang yang tawaf wada, mabit tidak mabit di Muzdalifah, di Mina, ya, itu juga yang meninggalkan miqat. Zabhun ay zabhu syatin tujzi'u udhiyatuhu fil harami. Menyembelih artinya menyembelih satu ekor kambing yang memenuhi kurban di bulan haram. Ya, itu ukurannya. Jadi harus kambing yang sudah besar, sekurang-kurangnya sudah, ya, 2 tahun atau sudah kupak, ya. Fal wajibu alal ajizi alal zabhi fihi, maka yang wajib bagi orang yang tidak mampu menyembelih hewan pada waktu itu, duitnya habis mamanya, atau memang bekalnya tidak cukup. Walau li ghaibati malihi, meskipun, ya, bagi orang yang hilang uangnya, hartanya, wa in wajada man yaqriduhu, meskipun didapati orang yang meminjamkannya. Orang hilang duitnya. Ada yang bilang temannya, ini pakai ini buat bayar apa itu dam namanya. Nah, dia au wajadahu bi aktsara min samanil wisli, atau dia mendapati uangnya punya tapi bi aktsara min samanil misli, di atas harga-harga yang berlaku. Samanul misli itu harga yang berlaku. Nah, di Palestina itu ini berlaku tuh samanul misli. Samanul misli itu harga yang berlaku. Orang di Gaza ini udah 4 tahun tidak bikin kurban karena tidak ada kambingnya. Kalau ada kambingnya, harganya bisa 5 kali lipat. Nah, maka itu ghairu masyru'ah, tidak disyariatkan berkurban karena harganya aksara min samanil misli, lebih mahal dari harga yang normal. Nah, jadi ada beberapa orang tadi sudah dijelasin, orang yang tidak mampu artinya tidak punya uang, ya, atau orang yang hilang uangnya, ada yang meminjamkan, atau punya uang tapi harganya mahal betul. Gimana? Saumu ayyamin salasatin fauran ba'da ikhramin. Puasa, ya, saumu ayyamin salasatin, puasa 3 hari fauran, segera, ba'da ikhramin, setelah selesai ikhram. Selesai bikin haji, puasa 3 hari. Wa qabla yaumin nahri, sebelum yaumun nahar, artinya sebelum menyembelih, hari penyembelihan, sebelum tanggal 10. Walau musafiran, meskipun dia dalam keadaan musafir. Fala yajuzu ta'khiru syai'in minha anhu, maka tidak boleh menunda-nunda sedikit pun, ya, minha, ya, dari puasa 3 hari itu, anhu, dari dirinya. Li'annaha tasiru qada'an, oleh karena itu menjadi qada' kalau dia menundanya.
Wala taqdimuhu, dan tidak boleh juga mendahulukan alal ikhrami bil haji. Jadi puasa aja duluan sebelum dia melakukan ikhram untuk haji, nggak boleh juga. Ya, nggak boleh juga. Lil ayati, berdasarkan ayat yang menjelaskannya. Nah, wa yalzimu aidan saumu sab'atin biwatanihi, dan wajib pula puasa 7 hari ya biwatanihi, di negaranya. Ai idza raja'a ila ahlihi, apabila dia sudah pulang ke rumahnya, ke keluarganya. Jadi kewajibannya itu 10 hari. 3 hari dibayar di Mekah, 7 hari dibayar setelah pulang ke Indonesia. Ya, ke negaranya. Kalau yang tidak punya uang, itu bisa jadi hilang. Saya pernah ya 2004 ada jamaah kita itu uangnya hilang, belum ngapa-ngapain, uangnya hilang di apa itu, di asrama penampungan, hilang. Maka saya rapat disepakati untuk nyawer patungan gitu. Uangnya hilang 7 juta kalau tidak salah. Dulu 7 juta itu besar ya. Sekarang juga gede, cuma dulu lebih besar gitu. 7 jutaan gitu. Kumpulin, ternyata dapatnya 9 juta. Maka dia bilang, lu ilangin aja lagi, ntar dapatnya 11 juta. Nah itu solidaritas memang tinggi ya. Kalau kita lagi seperti itu, orang berani gitu bantu. Nah, seandainya dia nggak punya tuh duit, belum ketemu, ini dipinjemin, dia boleh memilih saya puasa aja, walaupun ada yang meminjamkannya. Ya, wa yusannu ya tawaliha aikas salasati, dan sunnah tawali ya, berturut-turut yang 7 hari itu tadi, kas salasati, seperti yang 3 hari itu tadi. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Maka barang siapa yang tidak mendapatinya kemampuan fasyamu salasati ayyamin, maka wajib berpuasa 3 hari fil haji. Ya, fi makanil haji, di tempat haji. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari apabila kalian sudah pulang. Ya, fi watanihim. Ya. Nah, itu hukum bedanya fidyah dengan dam. Boleh milih ya? Maksudnya? Kalau misalnya dia punya duit, puasa aja dah. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Ini alat tartib. Kalau dam, alat tartib. Nggak boleh. Ya orang mohon puasa. Sekarang berapa real? Kalau tidak sekarang, tidak salah 700 real. Mahal, orang dengan puasa 3 di sono, pulang 7, ya, daripada 7 real dibeliin oleh-oleh basah gitu ya. Ya. Jadi faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Barang siapa yang tidak mendapati kemampuan untuk membayar dam, maka wajib puasa 3 hari di waktu haji atau tempat haji, dan 7 hari ketika kalian pulang. Ya.
Nah, dam. Tahun 2006 ini juga ada masalah juga tentang dam. Saya dengarnya udah beberapa yang lalu ya, dam dikumpulkan di Pondok Gede. Nanti saya kebetulan ada nih Ustadz Fatur Rahman itu kepala KUA Cilandak kalau nggak salah. Saya niat kalau dia mau pulang nanti saya mau tanya Murur. Yang kedua dam. Dam itu kan hukuman. Mana mungkin pekerjaan kejahatannya belum dilakukan sudah dihukum. Nah, kalau diambil dam dalam pengertian seperti orang membayar fitrah di awal Ramadan, boleh. Artinya gini, zakat fitrah, hukum wajib zakat fitrah itu apabila di ujung Ramadan dan di awal Syawal. Jadi azan maghrib itu ujung Ramadan, awal Syawal itu berangkat sholat id. Nah, orang yang mendapat itu wajib bayar zakat fitrah. Lah, kalau orang bayar tanggal 1 Ramadan boleh? Boleh. Tapi dia hukumnya wadi'ah, hukumnya itu nitip. Ya, jadi hukumnya dianggap sudah. Nah, kalau dam yang dimaksud adalah semacam itu, boleh dikumpulin dalam arti dikoordinir. Ya, dikoordinir nanti di sana belikannya bersama-sama. Tapi yang saya dengar ini perlu pembuktian. Karena di sana 1,6 sekian juta daging melimpah dan Saudi kaya, maka lebih bermanfaat korban fidyah, dam-dam itu disembelih di Indonesia karena lebih layak, masih banyak orang-orang yang layak menerimanya. Itu alasannya. Kalau itu alasannya absurd, teorinya benar. Kenapa orang pekerjaannya belum terjadi? Kalau ini saya udah buka, ya, saya cari dalam Madzhabul Arba'ah, apakah ada yang membolehkan dam dibayar ketika pulang atau sebelum pulang? Maksudnya sebelum pulang, orang yang bikin haji tamattu, orang yang pejabat cuma 7 hari pergi hajinya, kan hajinya qiran, otomatis tuh. Ketetapan damnya wajib sudah jelas. Nah, apakah boleh dam itu dibayar ya di negara orang-orang yang haji? Saya tidak lihat dalam 4 mazhab itu yang membolehkan, tidak ada satupun. Ya, tidak ada. Nah, oleh karena itu ini kalau punya teman, tapi nanyanya jangan yang awamnya, yang ustaz dan yang ketua kelompok, ketua kloter, sekurang-kurangnya ya karom. Nah, bener nggak tuh? Kalau nanya sama jamaah hajinya, nanti jelasinnya beda ya, kita khawatir ya. Wa yajibu ala mufsidin nusukin min hajjin wa umratin biwat'in budnatun. Wa yajibu ala mufsidin nusukin, wajib bagi orang yang rusak ibadah hajinya, ya, min hajjin wa umratin, ya, ketika haji atau ketika umroh. Ya, umrah wajib. Biwat'in, dengan sebab hubungan badan suami istri. Makanya kalau pengantin baru hadiahnya jangan haji. Kacau, kelamaan liburnya. Seminggu. Kan ada orang gitu kan, hadiah hajinya
Apa? Mas kawinnya, hadiahnya haji. Jangan kelepokkan. Halo, paham nggak nih? Nggak usah dijelasin lagi. Berat. Nah, apalagi yang, mohon maaf ya, dari dulu saya sudah lihat itu. Kalau haji yang reguler, laki sama perempuan itu dipisah. Ya, laki sama perempuan itu dipisah. Selama hajinya belum selesai, tidurnya dipisah. Kalau yang plus, enggak, satu kamar berdua. Nah, dia tadi ya istito'ah, tapi tidak istito'ah fin nusuk. Tidak ukuran mampu dari sisi keilmuan. Pengantin baru, siapa yang mau ngontrol? Nah, itu banyak ya yang kita ya khawatirkan ya mereka itu rusak gitu ya, karena cuma benar-benar yang dikatakan Nabi azad warahilah, punya modal, punya bekal, dan ada transportasinya ya. Nah, apa itu hukumannya? Budnatun atau badanatun. Karena kalau budna itu memang dalam hadis digunakannya budna, tapi dalam fikih ada badanatun, itu badana. Maknanya sama. Ada hadis bunyinya gini. Abdullah bin Abbas menceritakan tentang kurban itu. Wa kana ahlul jahiliyati yudarrijuna al-bait bidamil budni. Ya, bukannya badan tapi budni. Orang jahiliyah mereka itu berkurban, darah kurbannya itu dilumuri ke Ka'bah. Jadi sambil itu darahnya dilumuri, dagingnya ditaruh di situ. Nah, ya. Besok kalau dagingnya sudah tidak di tempat, mereka menganggap kurbannya diterima. Padahal malam serigala turun, macan, harimau, hyena, ya yang namanya juga jahiliyah, bego. Ya, nah turun tuh ayat. Tadinya orang Islam mau melakukan itu karena memang itu syariat Ibrahimik, kurban itu. Maka turun ayat. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai daging dan darah yang kalian kurbankan kepada Allah, akan tetapi ketakwaan yang sampai kepadanya. Maka nggak boleh memeperi Ka'bah dengan darah kurban itu. Ya. Bisifatil udhiyati, yang gambaran budunnya itu, budnahnya itu ukuran yang dikorban. Ya. Wa in kana nusuku naflan, meskipun yang dilakukannya hajinya itu haji sunnah, haji kedua, haji ketiga. Ya. Ini memang jadi masalah. Mungkin saya pernah cerita ya, saya punya dosen itu, guru besar, Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, imam besar Istiqlal itu, dia punya buku tuh, bahasa Indonesia, Haji Pengabdi Setan. Haji itu hadisnya jelas, sahih. Haji ketika ditanya kepada Nabi berapa kali melakukan haji, maka beliau mengatakan al-hajju wahid. Haji itu satu kali. Wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah penghapus dosa di antara keduanya.
Maka berdasarkan hadis sahih itu umrah boleh diulang. Tapi haji cukup 1 kali. Karena dia ibadah qasirah. Ibadah yang untung bagi pelaku saja. Jadi kalau punya uang untuk kedua kali, lebih baik berangkatkan orang haji. Ketimbang dia berangkat 2 kali, 3 kali. Cuma biasanya orang nggak mau. Bener nggak? Orang udah haji nih, punya duit lagi, berangkat nggak? Kalau ditanya, pahalanya gedean, kasih tuh ade lu, empok lu, biar berangkat haji. Mau nggak? Oh geng, ya memang berat. Orang kalau mau haji itu giroh gitu ya, umrah tuh giroh. Wal budnatu al muradatu al wahidu minal ibili. Budna yang dimaksud adalah 1 ekor minal ibili dari onta. Zakaron kana au unsa, laki-laki atau perempuan. Fa'in ajaza anil budnati fabaqaratun. Apabila tidak mampu dari budna, 1 ekor onta yang besar, budna nggak cukup mahal, fabaqaratun, maka 1 ekor sapi. Fa'in ajaza anha, apabila tidak mampu dari baqarah, sapi tidak mampu, fasabu syia'in, tidak mampu barangnya yang nggak ada gitu, kecil-kecil, maka dengan 7 ekor. Summa yuqawwimul budna, ya, yuqawwimul budna. Kemudian yang setimpal dengan harga. Fayatasaqqa qimataha ta'aman, kemudian disedekahkan dengan harga 1 budna itu makanan. Kalau dicarinya nggak ada ya. Onta nggak ada, sapi banyak, tapi yang ukurannya sudah habis. Kalau musim haji mungkin habis ya. Boleh dengan harga. Berapa harganya? Dibuatkan makanan, diberikan kepada orang yang tidak mampu. Summa yasumu an kulli muddin yauman, kemudian dia berpuasa pada 1 mud, hitungannya 1 hari. Wala yajibu ala syai'in alal mar'ati, dan tidak wajib sedikit pun bagi wanita. Nih, ada orang mengatakan ini diskriminatif nih. Ustadz harus tahu jawabannya. Ini pokok masalahnya apa? Rusaknya haji karena jima. Kalau jima yang enak laki-laki apa berdua enaknya? Kok nggak ada yang jawab? Kenapa yang kena hukuman laki? Lah kalau yang ngajak-ngajak dia. Yang kena hukuman laki. Ya. Bal taksam, bahkan cuma berdosa perempuan, nggak wajib. Itu di dalam Al-Bujairimi dijelaskan tuh kenapa wanita tidak wajib bayar ya apa itu dam budna itu. Karena alasannya wanita itu ketika zakar, helm zakar suaminya masuk, dia sudah batal. Sehingga ketika diteruskan, dia posisinya tidak berpuasa. Tidak dalam keadaan, jadi ikhram sudah batal dengan sebab ya jima yang dilakukannya. Sama, jadi hukum Ramadan begitu. Kenapa perempuan tidak terkena? Karena dia sudah batal sebelum sampai terjadinya ya hubungan itu tadi. Jadi pas batas kepala tenggelam, udah dihukumkan hubungan belum? Belum, karena itu batas limit atas gitu. Nah dia sudah batal. Diterusin baru hukumnya melakukan.
maka laki-laki yang dianggap melanggar. Kalau wanita dianggapnya tidak, ya. Wa ulima min qauli bimufsidin nusukin ay yabtulu biwat'in. Dapat diketahui ya dari perkataanku ya bimufsidin nusukin, dengan rusaknya nusuk, annahu yubtilu biwat'in, yabtulu biwat'in, batal dengan sebab wati. Wa ma'adzalika yajibu mudiyu bifasidihi, ya, dan bersamaan yang demikian itu ya wajib melampaui dari masa rusaknya itu. Artinya ketika tuntas kerusakannya. Wa qada'u fauran, dan mengkodoknya segera. Wa in kana nusukuhu naflan, meskipun ya nusuknya itu nusuk yang sunnah, bukan yang haji wajibnya. Li'annahu wa in kana waqtuhu ya musian, meskipun waktunya masih luas, tadayyaqa alaihi bisyuru'i fihi, maka dianggapnya mempersempit, ya, tadayyaqa alaihi, mempersempit baginya, bisyuru'i fihi, dalam memulai, ya, dalam mengerjakan pekerjaan itu. Wan naflu min dzalika yasiru bisyuru'i fihi fardhan, ya, dan kesunahan dari yang demikian itu menjadi disyariatkan hukumnya wajib walaupun ibadahnya yang kedua, ya. Jadi wan naflu al hajjus sani, itu haji yang kedua, tapi hukumnya dia kedudukannya wajib. Wajibul itmami kal fardi, wajib menyempurnakannya seperti haji yang wajib. Bi khilafi ghairihi minan nafli, berbeda selain daripada haji, ya, tentang kesunahan. Tatimmatun wallahu a'lam.